Satu. Oke. Biar ini. Ya, ini status sabar. Ingatlah akan masa lalu. Artinya memang pada saat itu orang-orang Kristen di Ibrani dikatakan, ya, kamu telah menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Artinya pergumulan yang sangat, ya, bagi kita kedagingan nggak mungkin lah gitu. Nggak kuat, nggak mampu, ya. Makanya setiap pergumulan, ya, sebenarnya ada rancangan Allah yang ingin dikerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa benar-benar berjalan atau memenangkan pergumulan itu sendiri, pasti ada rancangan Allah yang indah. Lanjut ayat 30 berapa? Ya, baik waktu kamu dijadikan tontonan, cercahan, penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan, mereka harus diperlakukan sedemikian. Ini yang terjadi pada permasalahan di orang Kristen di Ibrani, ya. Terus ayat 34-nya ke Edi. Ya, terus itu dia. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu. Ini penulisan daripada Paulus. Apapun penderitaan kita, apapun permasalahan kita, jangan lepas. Makanya Ibrani dituliskan surat oleh Paulus seperti ini, ya. Iya. Lanjut. Tiga enam. Itu, stop. Lihat pelajaran kita kepada kaum Ibrani pada saat itu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, penderitaan kita, apapun beban, lebih baik kita mati di dalam Kristus daripada mati di luar Kristus. Ini suratan daripada Paulus kepada Ibrani. Coba kita lihat lagi Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Nanti Noga lanjut. Pasal 6 ayat 4 sampai 6. Ya. Iya. Iya. Sebab, ya, yang sudah diterangi hatinya, yang sudah tahu diterangi hatinya, yang sudah menerima Kristus di dalam pribadi kita, itu ayat 5-nya siapa? 5. Tadi ayat 4 ya? Iya, selanjutnya.
Enggak, yang tadi nanti Ibrani pasal 6 ayat 4 tadi kan. Terus 4 sampai 6 ya dari dibaca ya. Oh ya, bagus. Jadi kalau di situ setelah diterangi hatinya yang menerima pengajaran, yang belajar mendengar kebenaran firman Tuhan, lalu dia murtad lagi, ya kan? Ayat 6 ya. Coba baca lagi ayat 6 ya. Saya mau ayat 6. Ibrani 6 ayat 6. Ya, itulah sebenarnya juga termasuk dosa yang menghujat Roh Kudus. Ya, coba kita lihat Matius 12 ayat 32. 12 ayat 32. Matius 12 ayat 32. Tidak diampuni di mana? Di dunia ini tidak diampuni, dia akan datang tidak diampuni. Berarti dunia akhirat itu tidak diampuni. Loh itu. Jadi hati-hati dengan yang namanya iman. Iman kepada Kristus. Itu sebabnya kenapa Ibrani ditegur, ya, Kristen di Ibrani ditegur sama Paulus, ya, apapun penderitaan kamu, apapun permasalahan kamu, seberat apapun, jangan tinggalkan Kristus, karena itulah iman. Tetaplah teguh dalam imanmu, jangan karena aniaya dan kesusahan kamu meninggalkan Kristus. Baca lagi Ibrani pasal 10 ayat 39. Lanjut. Seterusnya. Ibrani 10 ayat 39. Ya. Kekal, hidup kekal. Ya, kehidupan kekal. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Mengundur dari mana itu? Dari iman kepada Kristus. Hati-hati itu, ya. Nih yang muda-muda, anak-anak muda, jangan gara-gara jodoh pindah. Hati-hati, ya, binasa. Inilah kenapa surat Ibrani ditulis, karena ada bahaya di kalangan orang-orang Kristen di Ibrani. Sangat bahaya, kata Paulus. Tidak bisa dibiarkan, makanya ada penulisan suratan ini latar belakang. Ya. Kapan ditulis Ibrani ini? Ya, kita lihat kapan. Ibrani pasal 13 ayat 10 dan 11. Ibrani pasal 13 ayat 10 dan 11. Lanjut. Lanjut. Ibrani pasal 13 ayat 10. Ya, terus 11. Ya, jadi kalau gitu mereka menyatakan kelihatannya bait Allah masih ada pada saat kejadian kasus kekristenan di Ibrani. Karena apa? Karena masih ada korban pembakaran, masih ada tempat persembahyangan di sana. Ya.
Sebab dia menyatakan kita, ya mereka masih mempunyai mezbah, orang-orang Yahudi. Menunjukkan penulis orang Yahudi, ya kita tahu bahwa Bait Allah diruntuhkan oleh Jenderal Titus tahun 70-an, ya, dalam kerajaan Romawi, karena orang Yahudi memberontak. Oleh sebab itu Kristus menubuatkan tentang hal itu. Matius pasal 24 ayat 1 dan 2. Matius pasal 24 ayat 1 dan 2. Ya, diruntuhkan. Jadi nubuatannya sekitar tahun 70-an runtuh Bait Allah. Jadi pada saat penyuratan itu berarti Bait Allah masih ada. Jadi kalau gitu Yesus telah melihat Bait Allah akan dihancurkan waktu Yesus berbicara, ya, dengan Herodes. Herodes itu gelarnya, bukan namanya, gelar rajanya. Ya. Pada masa Yesus disalibkan, ya sekitar tahun 27, kedudukan Herodes sudah diambil alih oleh pemerintahan Romawi. Langsung yang menjadi wali negeri di Israel adalah Pontius Pilatus. Ya, ini wali negeri dari Herodes, yang pada masa penyaliban di tahun berapa? 27-an. Ya. Jadi inilah sebenarnya ini masih panjang tentang latar belakang nih. Intinya latar belakang penulisan ini karena memang dilihat sudah genting, karena keimanan daripada kekristenan di Ibrani, ya, sudah mau murtad daripada Kristus. Itu sebabnya harus dikembalikan kembali oleh para rasul. Itulah terjadi suratan Ibrani. Makanya bahasa-bahasa suratan Ibrani ya tentang itu, pemurtatan, penderitaan, segala macam. Karena memang keadaannya seperti itu latar belakangnya. Ya. Nah, kita bisa lihat contoh tentang bagaimana kejadian di dalam kekristenan di Ibrani dengan kehidupan kita. Ya, di masa sekarang pun sama sebenarnya. Ya, kehidupan kita itu, ya, saya tanya di sini, siapa di sini yang nggak punya pergumulan? Boleh angkat tangan. Nggak punya pergumulan, nggak ada masalah. Yang nggak punya masalah, boleh angkat tangan. Semua kita punya masalah, ya. Supaya apa? Supaya karya Allah bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat, ya. Semua pasti punya masalah, walaupun beda-beda permasalahan itu. Ya, intinya beban itu, ya, artinya tidak melampaui lah daripada kekuatan kita. Allah lebih tahu. Supaya apa? Supaya kita dimurnikan. Ya. Emas kalau dimurnikan, ya diapakan? Dibakar. Enak nggak dibakar? Hah? Nggak enak ya. Tapi itulah kemurnian rohani kita. Pada saat kita ditempa, pada saat kita masuk dalam percobaan, dalam permasalahan, disitulah kita ditempa menjadi kedewasaan rohani. Ya. Jangan lari. Jangan lari dari permasalahan. Saudara lari dari permasalahan, saudara nggak akan dewasa dalam kerohanian. Harus hadapi. Ya, tahu burung elang? Kenapa Alkitab sering memakai simbolik burung elang? Nah, burung elang itu matanya tajam.
Dia walaupun terbang tinggi, ya sampai ribuan mil, dia bisa melihat ular yang melata di bumi. Ya. Dan burung elang, kalau dia terbang sudah tinggi, dia tidak berani mengepakkan sayapnya. Perhatikan, selalu membentangkan, mengikuti arus. Itu sebabnya itu melambangkan apa? Di dalam kita bersama dengan Kristus, jangan memakai kekuatan kita. Ikuti apa sebenarnya rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Dan burung elang, matanya sangat tajam sekali. Dia kalau ada badai, perhatikan. Pernah nonton film Discovery? Dia kalau ada badai, dia masuk ke dalam badai. Kenapa? Kalau dia menghindari badai, dia akan jatuh. Itu sebabnya dia masuk ke dalam badai. Yang dilihat di mana? Di balik badai tersebut ada apa? Itu luar biasa. Makanya seringkali Alkitab memakai simbol burung elang. Di balik badai ini ada apa? Sama sebenarnya kasus dahulu di zaman kekristenan Ibrani dengan kasus kita saat ini. Ya. Jangan goyah. Jangan goyah apapun yang terjadi dalam zaman saat ini. Amin. Ya. Oke, itu aja yang sahabat saya bagikan. Kita doa dulu, nanti saya serahkan kepada Pak Adi. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh sharing untuk kebenaran firman-Mu. Engkau lihat anak-anak-Mu di tempat ini. Jadikan mereka gibor-gibormu di akhir zaman. Dan jadikan mereka dimanapun menjadi terang dan garam Tuhan.